Fakultas Tarbiyah, Bapak Dr. Dewi Pendidikan, yang terhormat Bapak Rekan 3, Bapak Dr. Salyo, SAG, MSI, yang terhormat Bapak Prodi Bapak Ahmad Ali Fikri, MD, yang terhormat Bapak Sekretaris Prodi Bapak Didi Yosemaudin, MPD, yang terhormat Bapak Didi Sekretaris Biologi, serta teman-teman alumni dan juga teman-teman mahasiswa yang saya hormati juga. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam acara pelepasan dan tasyakuran wisuda mahasiswa Tadris Biologi. Kedua kalinya di sini saya sebagai perwakilan dari teman-teman alumni mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang selama ini telah mendidik kami semua, memberikan ilmu-ilmunya, dan apabila dari kami banyak sekali memiliki kesalahan-kesalahan, entah itu disengaja maupun tidak disengaja, dari ucapan, tingkah laku, perilaku, dan lain-lainnya, di sini saya mewakili seluruh teman-teman saya mengucapkan banyak-banyak mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak Ibu dosen semuanya. Kemudian pada kesempatan kali ini bertepatan dengan Syawal, kami juga mengucapkan minal aidin wal faizin kepada Bapak Ibu dosen semua dan juga teman-teman dari mahasiswa-mahasiswi semuanya. Dan kedepannya kami meminta doa dari panjenengan semua dan juga teman-teman semua. Semoga langkah kami senantiasa diberikan kelancaran dari Allah, diberikan keberkahan, dan juga diberikan kelancaran dalam hal apapun itu. Mungkin cukup sekian saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kepadanya diucapkan terima kasih. Sambutan yang kedua dari Kaprodi Tadris Biologi IAIN Kudus kepada Bapak Ahmad Ali Fikri MPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa alihi teman-teman ya, acara hari ini teman geofisik Shopong, lupa juga teman-teman kalau mahasiswa lagi alumni yang baru 2 hari yang sayangi dan dibanggakan. Alhamdulillah kita bisa ucapkan bersama atas limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa berjumpa di acara pada pagi hari ini. Kita masih diberi kesehatan dan juga pandemi, karena pandemi masih ada. Dua kalinya sholawat salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa dapat mengikuti sunnah beliau dan mendapat syafaat beliau. Tiga kalinya dan terima kasih sekali Bapak Adek bisa hadir terus di sini.
biar nggak capek. Dan ini kawasan rescue ini tempat nongkrongnya anak-anak ini. Tapi dosen tidak boleh. Saya sama Cici sering di situ cari inspirasi. Dan jangan pada kita. Yang kedua, kami aturkan juga terima kasih pada Bapak Ibu dosen sudah meluangkan waktunya dengan ini ideologi padat-padatnya Pak Bibi. Kemarin madrasah binaan terus praktikum. Biasanya setelah UTS itu ideologi mulai praktikum. Karena teorinya di awal, praktikumnya di akhir. Tengah-tengah ke situ. Dan juga yang ketiga, terima kasih pada panitia. Ini panitianya, koordinatornya tadi yang baik dari alumni, juga himpunan Mas Ilham di bawah komando Mas Ilham dan juga tim kreatif. Biologi ada tim kreatifnya Bapak Putri. Kemudian ada bioakustik ini tadi yang sudah mengeluarkan single terbaru. Tinggal rekaman tapi belum punya dana ya. Padahal nanti ini kita sudah mengeluarkan single terbaru. Judulnya Alam, judulnya Alam. Nanti coba ya nanti ya ditampilkan ya. Oh, tadi sudah? Belum. Yang meskipun dengan alat seadanya, alhamdulillah. Terus tak lupa terakhir terima kasih ke teman-teman alumni 2 hari. Karena dapatnya baru kemarin Senin ya, jatahnya 2 hari ya, Selasa, Rabu, Kamis, 4 hari. Alumni 4 hari. Terima kasih kedatangannya. Tapi itu apa? Kalau mengundang alumni itu biasanya sedikit yang datang. Banyak sekali. Karena memang sejanya ini banyak ya, 22 terbanyak di Biologi. Karena sebelumnya nggak sampai 22. Ini ada yang dari Mula, dari Rembang, dari Pati. Kemarin terbentuklah acara ini dari alumni, oleh alumni dan untuk alumni. Alhamdulillah tidak panjang mungkin, tapi satu yang pasti ini sampaikan bahwasanya dari bekalnya saat kalian sudah keluar dari sini. Nanti untuk intinya Pak Jali. Yang pertama, yang satu tok itu ya. Saat kalian keluar nanti ya, ini kan sudah saat ini karena diminta pakai alma mater kan nanti kan keluar kan sudah nggak pakai alma mater atau mau dipakai itu juga boleh. Ya, aja alma maternya masih dipakai itu. Kalau sebenarnya ke masjid itu kan pakai alma mater itu. Satu, kalau di luar nanti dimanapun tempatnya bekerja, madrasah, di sekolah, dimanapun, maksimalkan ya apa yang dimiliki itu dimaksimalkan. Misalnya Mbak Hidayah ini penelitiannya sekali siang pagi Pak. Saya pembimbingnya. Saya pembimbing memang meriset 5 kabupaten. Dimaksimalkan saat nanti bekerja itu maksimalkan diri. Apapun yang bisa dimaksimalkan. Nggak perlu takut nanti. Biasanya kalau yang itu dimanfaatkan Pak, gitu kan? Nah ini yang sebab itu. Jangan pernah merasa dimanfaatkan. Itu ganti mindset dimanfaatkan, ganti bermanfaat. Tipis sekali antara merasa dimanfaatkan sama merasa bermanfaat itu tipis sekali. Jadi milikilah rasa bermanfaat.
Nanti nggak berat. Kalau dimanfaatkan tuh kerja sedikit rasanya berat. Waktu dimanfaatkan tok, jangan sampai diganti aja. Oh, saya bermanfaat. Jadi kalau kalian sudah menunjukkan hasil atau pekerjaan yang maksimal, pasti dipakai terus. Dan cobaannya apa atau gangguannya biasanya merasa dimanfaatkan. Itu dibuang jauh-jauh. Ya. Kalau kita sudah tampil maksimal, maksimalkan diri, itu pasti dipakai dan pasti nanti menyesuaikan lain-lainnya, apresiasinya itu menyesuaikan. Contoh nyata di dosen tadi biologi, Pak Didi ini sebagai sekjen Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Biologi. Sekjennya, tepuk tangan Pak Didi. Pakai rasional. Ini sekjen pengurus pusat asosiasi tadi pendidikan biologi itu Pak Didi. Karena berhasil menunjukkan kesekretariatan di tadi biologi. Karena beliau sebagai sekjen. Ini waketumnya. Ini Pak Didi. Enggak, ya seperti itu ya, karena itu yang milih sekjennya itu dari Lampung. Jadi, kalau kalian sudah menunjukkan penampilan maksimal, hasil maksimal, itu pasti nanti dilihat. Perlu kalian, wah saya bisa ini, nggak perlu buat lamaran, nggak perlu, dipilih sendiri. Dan apresiasinya insya Allah mengikuti. Itu ya, satu itu ya. Jangan merasa dimanfaatkan. Nanti menjadi mindsetnya saya bermanfaat. Nanti insya Allah akan melejit. Membumi. Dari Pak Fikri, kurang sepen kalau saya terlalu panjang, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padanya diucapkan terima kasih. Sambutan yang terakhir dari Wakil Dekan 3 Fakultas Tarbiyah Yayan Kudus pada Dr. Salio MSI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Sudah daftar. Main enggak? Luar negeri udah putus, nggak apa-apa lah. Yang terhormat Sekretaris Prodi. Dari kan ya, Hasan Maludin. Ya. Nama cantik. Kayak kecil terus gitu ya. Kan kita daftar. Tinggal tes itu. Tinggal pengukuhannya. Oh, disertasi. Ini minder. Kan utama Doa ya. Mas Dokter Jalil. Saya ingat Jalil sama Anti lagi lucu Mbak Iing kayaknya. Jadi pemicunya ini. Saya sekretaris saya. Ya, ini mau kuliah S2. Akan saya kirim ini banyak brosur ini ya dari rektor sama yang dari mana kemarin. Kalau mana yang dari ini? Kalau mahasiswa kajian apa yang pernah kirim kalau nomornya masih ada. Oh, ini ada yang pengen sama studi ada uang kerjaan saya kirim ini. Karena dosen-dosen Okta, tiga okta.
Marisa. Marisa. Jarang ketemu. Hormat kawan sebagai yang sangat-sangatnya gitu ya. Rasanya masih mahasiswa gitu ya. Ini berasa tadi dekat sama nggak ya? Setelah belum menikah masih bisa. Oh gitu. Masih ada yang nyaman. Yang penting jangan cinta rahasia gitu ya. Dan mahasiswi prodi gitu ya. Kakak Allah SWT silaturahmi sepuh yang punya adik gitu ya. Adik ini ternyata satu istrinya itu marga saya. Bumen, jadi saya kemarin dia ke rumah saya nggak ketemu, saya ke rumahnya dia di Bumen. Tang gitu, pikir sampai ke rumah saya lupa tidur gitu kan. Nah, memang akhirnya saya cari rumahnya para sepuhnya ini. Sudah berAllah SWT pada pagi ini yang bilang nggak jadi yang susah, rumahnya yang jomblo, rumahnya bisa turun. Bahagia bagi semua, terlihat semuanya. Hanya tidak ada masalah gitu ya. Problem. Nah, inilah satu hikmah dari silaturahmi. Karena silaturahmi ini akan menjadikan satu tidak terputus. Bahkan nanti jadi konsultan masih keren. Kalau misalkan kita nyari jodoh kok kebanyakan biologi perempuan semua ya mas? Iya. Ada I-nya belakangnya. Apa? Oh, itu jadi titiknya kan. Oh gitu. Udah ada laki-laki. Masnya alumni juga? Sudah pak? Hampir. Iya Pak. Oh. Masih Para ketua HMBS. Oh gitu. Cewek-cewek semuanya. Oh, yang ini satu ya, satu ada satu. Oh, ada satu ya. Tempat juga itu. 3,9 bulan. Ini sambil yang baik gitu ya. Adalah komunikasi paling bisa masih komunikasi dengan kawan-kawan di mana ya terhubung apa yang saling bisa membantu. Ada pulang kampung sudah selesai ya, mana tentang komunikasi seperti apalagi nanti akan buka ya tentang alumni ada kalian khusus kita di perguruan tinggi agama menjadi luar biasa. KUI yang agama kalau kita kemarin yang jadi perebutan di Medan apa Asam Makassar saling mensupport, saling membantu karena ada kakak kita itu ketika ada masalah-masalah pekerjaan, masalah-masalah tidak saling membantu. Mungkin dari maksudnya dari kita dan siapa yang nyambung. Nah ini salah satu yang kan dalam hadisnya yang luar biasa yang itu yang mengkaji gitu ya pakai meja pakai peci gitu. Tapi itu luar biasa juga. Ini orang Tegal ya? Orang Tegal. Tegalnya mana? Tegalnya Taruh Pak. Taruh. Polri terbaik. Polri terbaik. Polri terbaik. Kemarin lomba ini Pak. Juga. Tidak. Di Kartus Biologi punya suara bayi itu luar biasa. Kadang-kadang
akan bisa serak-serak basah. Saya harus kulit. Selacap. Oh, Suaranya kan serak. ada grup IMN mas yang ikatan mahasiswa apa itu? Saya ikut pembinanya. Karena saya dokumen, Republik. jadi nah, dapat Republik Indonesia Serikat. Enggak apa-apa lah, maksudnya. Nah, paling tidak ini akan membantu nanti, membantu kampus, membantu saudara teman. Karena itu luar biasa. Hadis ini diawali dengan makanan yang beriman. Bukan silaturahim aja, beriman pada yakin. Karena di kali akhir itu suatu keimanan kita sebagai rukun iman. Nah, orang kita belum tahu. Kadang-kadang kita kucikan, yang masuk juga ulang-ulang gitu kan. Berarti betah masuk surga atau tidak gitu kan. Nah, tapi ini satu landasan yang luar biasa. Kita harus yakin saudara dan sebagainya pasti akan salah kita juga kan kalau ada. Nah, yang selanjutnya mungkin Anda yang akan hadapinya berbeda. Kemarin Anda masih punya ijazah, masih punya status sebagai mahasiswa, keren. Ya, kalau maaf, bukan saya waktu mahasiswa, saya kan udah mahasiswa ya. Kalau semester 1 kan caranya siapa saja? Ini YIM mahasiswa ya. Kalau perempuan-perempuan diapeli sama non mahasiswa, level ya. Gitu kan? Masih punya inilah status mahasiswa bisa. Kalau saya lulusan SD itu ya. Kalau saya lulusan SMP itu, saya SMA ini. Saya semester 1, 2 gitu. Nah, jadi kalau semester 5 siapa kamu gitu. Siapa kamu biasanya ya yang biasa lebih jadi idola yang aktif santai guys gitu ya. MBS, yang juara-juara, yang sering aktif. Kalau yang laki-laki, kalau yang perempuan juga sama. Kan biasanya laki. Apalagi yang bocil-bocil yang di apa makrab. Nanti kan yang laki-laki bisa ngecek, nanti kerjain sendiri gitu kan. Nanti kamu punya pacar belum gitu kan? Tapi dosennya udah nikah semua ya ini ya. Kalau belum kan masih ada calon-calon ini kan. Mau yang kedua enggak ada. Pasti gitu. Ini kalau pas ini itu mungkin karena istrinya di rumah gitu ya. Tapi jagonya di sini hati-hati Mas Riki ya. Mana tadi? Nah, kalau semester nanti ini tidak ada semester 10 ya. 11-12 hingga lulus yang akan 8. Udah gitu aja deh. Siapa aja nih yang ketemu gitu. Nah, ini diskusikan kita pilihan, tapi enggak. Nah, ini akan menjadi satu. Dan yang ketiga ini status sosial. Tantangan saudara setelah lulus berat secara beban. Tapi yakinlah bahwa kita akan terus belajar dan nanti semua akan memberikan jodoh orang baik untuknya juga. Yang kedua tantangannya adalah sama juga. Nah, sudah lulus. Kalau di rumah nganggur nanti ditanya. Kalau kemarin masih punya alasan, saya masih mahasiswa. Raka pergi, gitu. Nah tantangan juga sekarang mencari pekerjaan. Yang karena saya mengalami juga itu. Apalagi saya S2 itu. UGM, pulang kampung, nganggur lah. Tapi yakinlah,
Maka kita harus berdoa. Kan janji Allah pasti akan ketemu. Nah, saya kan katakan sih, ya Rasulullah ladina Anda tidak harus jadi FNS. Orang yang menuntut ilmu itu yang beriman akan diangkat. Bacanya beda-beda. Bacanya menjadi FNS, nanti bisa istrinya calon bupati, calon camat, calon lurah, calon ya, calon enggak, menceritakan sendiri ya. Calon bupati, calon DPR, calon komunal masih. Ini jangan. Dan tidak sulit, misalkan Anda sarjana, tidak harus bekerja ini. Masa minder, suami saya cukup mendidik anak saya. Kuliah sampai ini sama anaknya jadi pengangguran di rumah tetangga. Rumah tetangganya apa? Cukup yang penting Anda disyukuri bahwa suami sama istri saling menerima. Oh udah, suami saya jangan bekerja, saya menyiapkan rumah tangga karena di mana ada suami yang sukses dan baik, itu yang baik. Itu yang baik dan bisa mendorong. Tapi di mana ada suami yang nakal, mungkin istrinya nakal juga gitu ya, tapi belum tentu juga. Jadi, tapi yang terakhir mungkin yang tidak kalah pentingnya adalah menjaga dengan berdoa. Mayurat Rojul kota biswa, Allah akan tolak dengan apa? Kalau aneh jenengan apa? Ahli negeri, ibu atau bapak suami yang kamu dari Imam Sholat apa gitu? Imam Sholat apa? Nah, jadi ini berdoa yang lelah-lelah. Bagaimana Anda supaya bermanfaat juga harus berjubet, dosen, bermanfaat juga harus PNS, Anda bisa mendidik keluarga saudara, swasta atau guru TK, guru PAUD tidak ada masalah, tidak ada kegiatan. Usah minder. Beban-beban yang biasanya dialami pasca transisi. Satu, aktivitas dari pagi-pagi sudah dandan, dari kampus, bersolek, sarapan. Kemudian kan jadi bos-bos baru di kampus. Warung, ya, bu makan. Yang mbak? Yang ini mbak pakai telur. Terus pakai minumnya apa? Kan serikol. Terus nanti kalau saudara malas nyuci tinggal taruh di masih kos, besok kayak gitu lah. Terus mau di rumah gitu kan, makan sama ibu di rumah masak. Bangsaku sudah mulai dikurangi sama bapak ibunya. Tantangan tapi semuanya keberhasilan saudara panjang salah satu yang diselesaikan apa? Dulu ketika saya mahasiswa dulu, kita kami yang semakin lama semakin matang. Jadi banyak bisa. Oh ya, 12 semester ya. Semakin nggak lulus dulu semakin matang. Katanya semakin mahasiswa semakin apa? Matang jadi masih mana ini? Masih mana? Panas kan? Sampai bonyok gitu ya. Nah sekarang enggak. Cepat lulus lebih baik. Nanti cepat lulus, cepat nikah, cepat punya anak, cepat pekerjaannya nanti dulu ya. Cepat lulus, cepat pekerjaan gitu ya. Cepat lulus, cepat pekerjaan, nikah, punya anak dan sebagainya. Kan kita bermanfaat semuanya. Tapi yakinlah bahwa Allah akan memberikan yang terbaik.
Maaf saya tidak bisa lama-lama. Kemudian saya setelah bertemu dari ada teman, saya ucapkan selamat. Terima kasih Pak Fikri ya. Ini baru ini yang saya tahu. Status biologi yang mengatakan peluasan. Ya, ini prodi sudah mengatakan halal tapi tidak ada peluasan. Betul, dewi-dewi. Dah sama pulang sendiri gitu ya. Tapi ini ada yang katanya mau jangan pulang dulu gitu. Atau pesan mau keluar gandoli gitu ya. Jadi ikatan emosional paling banyak tadi. Karena beberapa penelitian juga orang yang sering kumpul-kumpul itu terjadinya memori yang kuat. Kalau nggak pernah ketemu kan saya nggak paham gitu kan. Sama ibu ini saya juga pernah ketemu kan juga jadi kembali kayaknya ini yang saya uji Pak ini sama sama Yanti gitu ya. Oh masalah ini saya uji. Ada ketika ya Mas ya ada Mbak Amin. Ada sebelumnya. Iya karena memorinya ketemu jadi ingat gitu kan. Ada tiga. Dan ini luar biasa saya. Metodologinya di biologi gitu ya. Ya, saya sudah betul juga nulis RMD di satu biologi sudah ada RMD gitu ya. Yang saya belum pernah menguji gitu ya. Pernah menguji yang semacam itu. Karena pasti bisa. Nah ini kelompatan yang baik lah. Masih yang jalan. Dan di biologi juga sering ada eksperimen. Sebenarnya di PKMI saya bimbing juga PKMI dulu waktu saya di Jawa di PAI artinya cukup bagus lompatan pembimbingnya itu ya. Satu bimbing juga ya yang lama PKMI yang eksperimen dan cukup bagus lah. Yang lain juga bagus tapi dari targetnya cukup bagus. Nah, jadi salah satunya tadi kumpul-kumpul kayak gini jadi mengingatkan daya ingat. Dan salah satu penelitian juga di Universitas Brigham Young ketika sering ketemu kumpul kayak gini akan menjadi awet muda, sehat. Kalau nggak sehat kan nggak datang, kan nggak ada yang melamun gitu. Datang ke sini melamun terus Pak, kok saya menyesal ya? Kenapa? Sudah lulus gitu kan? Nggak ada. Sudah menyesal, sudah ada misal. Sama jangan sini saya tuh lulus. Sebentar lagi. Ketua MPS 3 ya berarti. Yang benar ya? Belum lulus semua Pak. Oh iya. Tapi jangan jadi alasan. Nanti selanjutnya kan kalau menyesal, dulu gitu ya, harus dari kain. Udah tertawa ya, apa berarti ya? Oh gitu ya. Pengantin itu paling misal kenapa? Kalau sudah punya pengantin, jadi keluar dari pengantin ini. Belum. Pengantin yang paling misal kalau terlalu lama terlalu berbulan kemarin, kenapa saya tidak nikah dari dulu? Karena jadi pengantin kan enak gitu kan. Kalau tidur ditemani, gitu kan. Maka jangan itu. Tapi jangan menyesal setelah dulu. Nanti jadi virusnya imam. Imam nih, asal nggak lulus lulus menyesal gitu. Tapi berbahagialah yang sudah lulus dulu. Paling tidak salah satu sehingga Anda bisa mendapatkan pekerjaan. Baik, dari saya kurang minta maaf. Selamat saya ucapkan pada semua wisudawan. Selamat pada MPS, selamat pada profinya dan tim-timnya, dosen mahasiswa, dosen MPS dalam biologi. Nanti anak-anaknya
biologi, IPS bisa ini langsung merespon. ternyata cerdas juga gitu ya, konsentrasi gitu ya, terus biologi gitu ya. Kemarin dari IPS jadi Halal jalan. halal bihalal, jadi keceplosannya di IPS. Oh ya, sudah tiga kali ya ini Pak. Kurang yang ini. Maaf ya dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah di masuk sekolah. Ada Selamat ya, sukses kita di Pak. Yuk, sama-sama ya. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Acara yang keempat, yaitu acara inti, halal bihalal dan pelepasan alumni kepada Bapak Dr. Muhammad Jalil MPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Artinya apa dosen itu? Ini halal bihalal dan pelepasan. Oh gitu. Bukannya Pak Sanjal yang melepas. Ya, Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Pak Dr. Khalil, ada khususnya calon rektor. Jadi yang di depan panjenengan tadi kandidat rektor, dengan pembawaan yang friendly, ya, yang memang cuma ya kalau mudah-mudahan bisa memimpin Yayan menjadi lebih baik. Terus yang kedua, yang berhormat pada yang kita tuakan bersama muda tapi kita tuakan Pak Ahmad Ali Fikri MPD itu metode.com terus yang kedua yang saya hormati juga Pak Isi Komunitin selaku Kepala Prodi ini adalah saya dulu waktu memang dari mahasiswa memang berprestasi jadi tidak salah kalau lebih berprestasi ya. Sekjen Asosiasi ya tepuk tangan saya. Terus yang berikutnya yang saya hormati juga dosen-dosen karena ini ada dua ya sebutlah nggak besar ya kan Pak Andi ini kakak tingkat saya. Jadi S1-nya adik kelas, S2-nya kakak kelas. Hebatnya Pak Andi di situ. Tepuk tangan loh Pak Andi. Jadi S2-nya itu duluan Pak Andi ceritanya gitu. Ini senior saya. Pas S2. Yang begitulah itu. Dan yang berikutnya Blota yang saya hormati juga saya sering diskusi bersama ya. Berikutnya saya di sini bingung ya harus bicara apa ya karena temanya adalah pelepasan dan lahan halal dan halal bihalal. Jadi itu dipakai lagi.
tidak lupa juga ya saya ucapkan terima kasih ya kepada para alumni ya, walaupun hanya 4 hari ya, baru 4 hari. Alhamdulillah bisa hadir ya, tadi sudah disampaikan atau ada undangan semacam ini banyak yang karena tapi hari ini luar biasa kan acara ini penting ya untuk pandemi. Mudah-mudahan kita menerima ambil manfaat dari acara ini. Saya ucapkan juga kepada ya yang press ini ya, press bajunya dan wajahnya tentunya ya. Dari HMPS terima kasih dan tim kreatif yang sudah menyiapkan yang mungkin tadi malam sudah merancang dan seterusnya. Dan terima kasih karena tanpa mereka acara ini tidak akan berjalan dengan baik. Menit ya. Jadi gini, sebenarnya Pak Jari tidak banyak yang ingin saya sampaikan karena ini waktunya pendek juga. Tadi sudah disampaikan banyak hal dari Pak Menteri, dari Pak Dr. Ya. Ada poin-poin yang mestinya harus kita garis bawahi karena poin-poin yang ingin Pak Jari sampaikan sebenarnya sudah disampaikan. Jadi tugas saya juga semakin ringan Pak Fikri, tinggal menyimpulkan saja. Jadi ada poin tadi hari ini adalah yang pertama dari Pak Fikri itu adalah bagaimana kita setelah lulus itu menjadi pribadi yang bermanfaat. Ya, khairun nas anfa'uhum nas ya. Jadi baik manusia itu adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi karena temanya di sini pelepasan, kita memang tidak bisa memberi apa-apa. Raison nyangoni, ini raison nyangoni. Ya, jadi tidak bisa. Jadi nggak punya kan. Jadi kita desain juga bisa ngasih apa-apa. Yang bisa kita kasih adalah pengalaman, yang bisa kita kasih adalah ilmu. Meskipun dari pribadi Pak Jalil, ya juga mungkin tidak secara langsung bisa ngajarkan dengan yang khususnya angkatan 2017, ya, yang 2018 itu saya belum pernah ngajar Pak Diri, ya secara langsung. Cuma waktu ke UNES pernah saya nganter ya. Benar ya, berapa ya? Berapa? Sudah, dulu pernah nganter, kalau masih ingat ya. Nah, Pak Jaya itu nganter ke UNES itu ada yang pingsan itu kan? Ada yang sudah lulus yang tidak? Sudah, alhamdulillah. Ya, saya Pak Andi kota itu ya, yang pakai yang coklat ini ya. Ya, jadi secara langsung memang Pak Jarod sudah bisa ngajar lagi kalau dengan lain ya mereka punya ilmu dan pengalaman yang sangat lebih ya kemudian berbagai kampus yang besar tentunya ya. Nah oleh karenanya dengan bekal ilmu itulah nantinya bisa kalian terapkan, kalian praktekkan langsung di sekolah karena misi kita memang idealnya menjadi seorang guru ya, guru di SMA. Kita berharap ya dari harapan dari kalian bisa bekerja sesuai dengan kualifikasi pandemi. Ya. Jadi memang mindset kita ini setelah lulus tadi ada banyak kekhawatiran tadi yang dirasakan oleh Pak kita juga. Nah, tapi saya yakin ya rezeki itu insya Allah sudah ditakat. Ya, rezeki itu sudah ditakat. Bahkan dalam surat Al-Quran itu namanya binatang melata saja itu sudah dijatah rezekinya. Jadi insya Allah jangan khawatir ya tentang masa depan yang belum jelas. Kita insya Allah ada saja. Ya, ya karena dulu Pak Jalil ketika setelah lulus ya sama kekhawatiran yang jenengan hari ini rasakan juga mungkin barangkali juga dirasakan dosen-dosen yang lain gitu ya Pak, sama ya
takut tidak punya pekerjaan, ya takut nanti bilang pengangguran dan jangan khawatir. Tapi saya yakin selama KTP kalian tidak dirubah, status kalian masih mahasiswa kok. Yang penting kalian jangan buru-buru mengubah status mahasiswa kalian. Nah, jadi aman-aman aja KTP kalian. Jadi kalau gojekan tadi Pak Salio, nah Pak Jalil juga punya gojekan. Kalau mahasiswa itu dulu ya, itu memang dianggap pengangguran tersunggung, ya. Jadi pengangguran tersunggung karena kita itu sudah masih punya status yang jelas, ya. Jadi kita keluar itu enak. Tapi ketika kita sudah lulus, ya itulah beban moral yang harus kita hadapi sama-sama. Jangan takut, jangan khawatir. Insya Allah rezeki itu sudah kita. Intinya dulu Pak Jalil, pengalaman Pak Jalil awal-awal itu ketika lulus itu menggunakan metode menjaring. Jadi menjaring, ya apalagi lulusan biologi itu kalau gojekannya Prof Prabang itu. Jadi lulusan biologi itu adalah lulusan ular kobra, ya karena bisanya banyak Pak. Oh, Masya Allah. Multitasking. Ya kan? Fungsi juga. Jadi multitasking. Jadi bisanya banyak. Kita bisa apa aja insya Allah. Ya ngajar ya bisa. Ya, kemudian wirausaha pun bisa. Ya kan? Jadi desain grafis ya bisa. Ngelesi juga bisa. Ya kan? Insya Allah lulusan biologi itu serba bisa. Teman-teman Pak Jalil apakah semua jadi guru? Ya, macam-macam. Ada yang di perusahaan, ada yang di sektor rumah tangga, ada yang di sektor pariwisata macam-macam. Ya. Jadi memang mindset kita setelah lulus itu sebenarnya kalau saya singkat itu menjadi BMW. Nah, bekerja tadi. Ini adalah bekerja. Jadi setelah lulus itu memang kita harus benar-benar siapkan, ya benar kata Pak Anu. Pak Fikri tadi, selagi kita menunjukkan kualifikasi kita, insya Allah ya pekerjaan itu akan datang dengan sendirinya. Ya, tapi tidak ada salahnya dengan menjaring tadi. Dulu Pak Jalil pengalaman menjaring, jadi tidak memancing. Kalau memancing itu kan satu-satu dapat. Tapi kalau jaring itu insya Allah ya entah itu tahun 2 tahun pernah Pak Jalil itu jaring, jadi tidak berdasarkan rekrutmen jobnya itu. Jadi saya masukkan lamaran ke sekolah itu ya asal masuk aja. Satu kecamatan tuh ada berapa sekolah saya masukkan semua. Saya buat lamaran semua. Tapi waktu itu nggak langsung nyantol Mbak. Jadi nyantolnya itu setelah kurang lebih 2 tahun. 2 tahun, tapi Pak Jalil sudah posisi di Batam. Jadi dipanggil, Mas Jalil ini ada tawaran ngajar, langsung ditawari sertifikasi Pak waktu. Salah satu sekolah swasta favorit di Grobogan Pak. Nah, padahal itu waktu masukannya itu 2 tahun yang lalu gitu. Tapi ya karena Pak Jalil posisi sudah di Batam, ya, mau tidak mau ya mohon maaf Pak, posisi saya hari ini tidak. Nah, ini menandakan apa? Jadi nggak salah kalau kalian hari ini misalkan ya kalian di kecamatan kalian ada berapa sekolah, kalian ingin masuk. Tidak harus biologi. Jadi intinya itu jangan pilih-pilih pekerjaan, ya. Karena apa tadi yang namanya lulusan biologi kayak ular kobra, harus bisanya banyak. Ngajar. Pertama kali yang saya ajar apa itu swimming Pak. Jadi saya mengajar di sekolah Chinese waktu itu di Batam. Jadi mengajar sekolah Chinese yang saya ajar bukan biologi. Jadi swimming berenang. Pak Jalil wong desa ya isone ya minimal gaya batu lah. Ya kan? Jadi ngajar anak Cina itu ngajar berenang karena sekolahnya waktu itu ada fasilitas kolam renang ya. Ngajar renang. Saya ini masih nganggo YouTube kafe belajar. Jadi guru itu kan renang sewengi. Jadi belajar semalam pun bisa. Gitu ya. Jadi intinya itu kita awal-awal itu memang jangan pilih-pilih. Asal itu memberikan manfaat pada orang lain, ambil. Ya, itu kayak Mas Rizky tak tanya-tanya ya, itu ternyata sudah ikut bimbel, ikut ini, ikut itu. Nah itu juga bagian dari untuk nanti ke arah sana. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk kemudian ngajar terus dapat jam itu saya rasa ya
agak sulit karena juga saingan kalian tidak yang ada di sini, tapi dari kampus lain juga banyak. Tapi insya Allah dengan semangat kalian, optimisme kalian itu semua itu bisa kalian hadapi. Insya Allah. Karena apa namanya rezeki tadi, insya Allah yakin ya semua sudah diatur. Ya, meskipun saingannya banyak, ya, kayak Pak Fitri nih. Ini dulu waktu daftar PNS berapa Pak saingannya dengan Pak? Waktu masuk 700. Coba bayangkan. Ini yang menjadi yang terbaik. Ya, Masya Allah. Nah, coba bayangkan. Satu orang yang buat orang gampang. 500. Kayak saya Pak Andi Boka sama. Dulu waktu pertama itu berapa orang Pak? 400 ya? 450. Yang diambil cuma 6. Ini nomor 1. Oh, kita itu ya waktu itu ya sama. Intinya apa ya? Kalau memang itu rezeki kita, yang insya Allah nggak akan kemana kok. Ya, kita ini ya sama dengan kalian. Ya, kemampuannya sama. Ya, cuma kita itu lahir duluan, punya S2 duluan, itu aja. Jadi yang pertama bekerja. Bekerja itu adalah ladang ibadah, ladang untuk kalian nanti bisa bermanfaat bagi orang lain. Ya. Terus yang kedua BMM. M yang kedua itu melanjutkan. Jadi setelah lulus nanti ada opsi. Karena itu pilihan. Walaupun tidak selamanya pilihan. Karena itu kadang-kadang juga pemberian. Ya. Yang enak yang ada pemberian, tapi tidak selamanya kita beruntung. Seperti Pak Jalil ini, ya, misalkan dari keluarga yang memang kurang berada. Yang kedua, link. Memang kita akui ketika bekerja di suatu lembaga, itu memang link itu kita akui, itu memang sangat penting. In people istilahnya Pak ya. Tapi kita bisa buktikan orang-orang sini ini, orang biologi ini adalah orang-orang yang benar-benar ya bisa masuk seleksi ya tanpa in people ya Pak. Tanpa in people. Dan tepuk tangan untuk dosen-dosen biologi. Selalu merinding jadinya. Kenapa? Karena waktu rekrutmen awal, karena tadi biologi 2016 awal itu kan untuk pimpinan-pimpinan waktu itu tidak ada istilahnya jaringan orang umum. Dia hanya punya jaringan orang agamaan. Logikanya, maka seleksinya waktu itu benar-benar orang. Ya, jadi insya Allah kalau kalian hari ini berusaha, ya berikhtiar, doa tentunya ya apapun itu ya, karena kita bisa membuktikan bahwa tanpa orang dalam pun kita bisa masuk itu ya Pak Didi ya, Insya Allah. Padahal ya kalau kita mau buka kartu misalkan ada rekrutmen 10 orang itu 50%-nya pasti sudah tapi kita bisa buktikan. Saya sangat bangga teman-teman yang lain saya karena kita termasuk pure tanpa spesial uang. Pak Andi ditarik betul ya? Enggak ada. Terbaik lah. Wah, itu Pak Andi terbaik. Ya. Aku waktu tes wawancara ketemu Pak Andi asli dia aku. Oke, Pak Andi terbaik. Saya Pak Andi. Kita ketemu di jalan di mana ya tempat kopi. Pak Didi dilewati ada terus sama Bandung. Bayangkan. Waktu itu masih di Bandung ya Pak jenengan. Derek Yusuf Mansur. Baru kayak Yusuf Mansur iki. Ya kan? Oh, Yusuf Mansur. Doane Yusuf Mansur. Ah, iso kekomponan kayak gitu ya kan Pak. Aslinya Bandung aku pikir keren apa? Jadi kemudian Bandung nah itu masalah. Jadi kita insya Allah bisa buktikan. Insya Allah kalian pun bisa. Ya. Jadi jangan khawatir dengan nada-nada sumbang di luar itu bahwa tidak selamanya ketika masuk bekerja itu harus pakai orang dalam. Insya Allah kalau kalian punya niat kuat, usaha yang kuat, doa yang kuat, insya Allah. Terus melanjutkan tadi. Pak Jalil itu tidak pernah berpikir untuk jadi dokter. Dan itu waktu itu di Batam, buku yang Pak Jalil tulis itu promosi. Nanti bisa.
Jadi Pak Jalil itu waktu itu sudah bekerja di Kepulauan Riau, ya. Kemudian jadi guru, istri jadi guru, ya kan. Di sana untuk pendidikan memang luar biasa, untuk penghargaan dari pemerintah itu besar sekali. Ya. Nah, Pak Jalil itu nggak ada niatan untuk kuliah lagi, sebenarnya tidak ada. Hanya istri yang mendorong Pak Jalil untuk bisa kuliah. Ya. Mungkin karena waktu itu ya saya istri itu menangkap apa ya, mungkin ini kaitannya kok pantas nak kuliah menit, jadi aku yuk gak lah aku gitu ya, cukup lah S1 gitu kan. Nah akhirnya dengan dasar hal-hal tertentu itu kemudian saya putuskan ketika Pak Jalil itu semua sudah ada. Jadi karir waktu itu Pak Jalil sudah jadi wakil kepala sekolah, kemudian secara materi mungkin untuk makan sudah sisa, udah bisa nabung dan seterusnya. Tapi waktu itu Pak Jalil putuskan untuk hijrah ke Semarang. Dari hijrah itulah kemudian banyak hal yang Pak Jalil dapatkan. Ya, saya bisa S2, kemudian dengan sisa tabungan Pak Jalil tetap. Kemudian saya juga dikaruniai seorang anak, ya karena di Batam memang Pak Jalil punya anak waktu itu kan, sama-sama sesuatu kerja. Nah setelah S2 itulah Pak Jalil baru terbuka. Oh iya ya, aku S loro. Macamnya nak S loro ya kan gelar MPD ya. Nah S1 kan JSPD. Jadi nak SPD ya. Sarjana penuh duit ya insyaallah. Jadi mengubah sarjana penuh derita menjadi sarjana penuh duit. Kalau Pak Fikri enggak loh, SPD-nya. Sarjana pecinta dangdut. Ini kemarin KKL Kaidang. Jadi kembali lagi tadi, insya Allah kalian bisa melanjutkan kalau nah caranya bagaimana? Benar kata Pak Salyo tadi, harus membangun jaringan, membangun silaturahmi. Karena apa? Dengan membangun silaturahmi terutama dengan dosen. Jadi ketika kalian hari ini selesai bukan berarti silaturahmi kita terputus. Waktu itu Pak Jalil untuk masuk S2 harus menemui dosen pembimbing lagi. Nah, kayak Mbak Iin nanti mau S2 harus menemui Pak Fikri lagi. Ya karena ini istilahnya ini bagonya ilmunya baik ya Pak Fikri ini. Ini sangat ilmuwan Pak Fikri. Rawahu. Kalau Mas Rizky itu rawahu Adiba, ya kan? Karena pembimbingnya Bu Adiba, gitu loh. Sayangnya kira itu juga bimbing aku, ya kan? Masih mau. Bapak ini. Jadi nanti kalau jenengan berarti S2 boleh, jadi harus mau nggak mau harus membangun tali. Bahkan Pak Jalil sampai hari ini itu setiap lebaran minimal itu masih menghubungi dosen, walaupun hanya lewat WA. Terakhir Pak Jalil itu menghubungi penguji saya waktu itu, ya agak killer begitu kan. Nah ternyata tak hubungi, Bu, alhamdulillah saya sedang promosi dokter. Aku nggak salut Pak Jalil. Jadi padahal dulu aku Pak Jalil itu nakal ya, kelas 2 ya nggak tahu. Jadi aku salut ya Bu, ini berkat dengan. Jadi dulu itu waktu mahasiswa Pak Fikri saya cerita. Jadi ketika wisuda itu sebenarnya pelepasan ini ada mandi kembang. Pantu sediakan air dan kembang. Sayangnya ini disediakan nggak itu? Ya. Wah nanti tahun depan ya. Jadi di UNES itu ada prosesi mandi kembang. Nah khusus Pak Jalil itu untuk Mas Jalil ojo ngajur yang memandikan, biar saya yang mandikan. Itu yang bilang itu adalah penguji skripsi saya. Kenapa? Karena dianggap nakal. Nakalin ulang. Nah, aku beruntung. Mungkin barangkali kalau nggak dimandikan oleh penguji, orang nakalnya. Nakalnya masih. Nakalnya masih, ya kan? Emang nakal opo. Ya. Itulah. Jadi cerita sedikit. Jadi tetap kalian harus membangun silaturahim, tidak berhenti di sini, ya. Karena dalam dua hadis itu dikatakan layak ulul jannah watikun, ya. Orang tidak akan masuk surga apabila dia memutus tali
silaturahim. Jadi silaturahim sekarang mindsetnya bisa online, bisa offline. Ya, minimal dengan pembimbing, penguji itu tetap harus kalian bangun manakala kalian punya kepentingan untuk S2. Ya, karena mau nggak mau rekomendasi nanti S2 itu dari pembimbing. Termasuk aja ketika mau S3 itu juga harus menemui pembimbing tesisnya. Harus mencari rekomendasi guru besar. Syarat untuk beasiswa S3 seperti Pak Jalil ini harus mencari rekomendasi guru besar 3. Nah, siapa itu? Ya pembimbing-pembimbingnya dulu. Kita temui lagi. Ya, kita kontak lagi. Itulah pentingnya silaturahmi. Jadi silaturahmi itu banyak manfaatnya, ya, banyak hikmahnya. Jadi pesan Pak Jalil sesuai dengan pesannya Pak Saldo itu tetap membangun silaturahim, ya, jangan sampai terputus. Ya, insya Allah nomor-nomor kita nggak berubah ya Pak Fikri ya. Enggak ya, Pak Fikri nggak berubah ya. Apalagi Pak Fikri dicari banyak orang nanti jangan sampai berubah Pak Fikri ya. Tuh. Terus yang terakhir BNB. W-nya adalah bisa wirausaha, widih. Ya. Nah, wirausaha itu kalian kan sudah diajar Pak Andi nih tentang bio entrepreneurship. Ya. Nah, langkah kali terapkan. Ya, mindsetnya harus kita ubah. Kenapa dosen-dosen itu memberikan mata kuliah di entrepreneurship? Supaya kalian nanti menjadi apa? Menjadi job maker, bukan apa? Job seeker. Ya, kenapa? Untuk mencari kerja itu lebih susah sebenarnya daripada kalian menciptakan lapangan kerja. Ya, kalian kan sudah dikasih apa misalkan buat gantungan kunci pernah ini, ya kan? Kalian bisa kalian kembangkan dari tumbuhan, kemudian dari insekta, ya kan? Dari jenis arthropoda atau yang lain lah, kalian bisa kembangkan untuk aset wisata. Kebetulan Pak Jalil ini mengugang mata kuliah ekologi pariwisata. Jadi setiap desa itu pasti punya aset, ya kan? Yang bisa kita kembangkan. Nah, kalian ini nanti akan jadi calon-calon pegawis ya kelompok agar wisata kembangkan itu ya apa aset desa kalian itu apa besok kamu ya Pak sepi ini aset itu mesti ono ada ya kamu ya Pak tebu ya Pak apa ya tebu ini diolah jadi apa ya harus berpikir sampai sejauh kalau kalian punya pemikiran-pemikiran itu jauh lebih mahal dan nilainya ya. BMB terakhir ya saya enggak lama-lama W-nya itu bisa wirausaha terus W yang terakhir itu bisa menikah dalam arti ya syaratnya ya kale ya syaratnya kale ya jadi pelajaran itu banyak SMS yang semester 6 ya semester 5 Pak ini sudah ada yang masuk nih Pak ambil aja kalau yang itu baik yang penting jangan ganggu kuliahnya tapi sayangnya kadang-kala seringnya Pak Fikri jadi kalau ada yang masuk ada yang mau ngarepi selain awal geologi jadi kadang itu jadi kambing putihnya ya kan jadi sering jadi kambing putih ya kan Pak maaf Pak telat pilihan ini sudah punya anak sudah ini dan nah sekarang kalian itu lega, kalian menjadi orang-orang sukses karena kalian itu sudah bisa menaklukkan ya satu pembimbing kalian, yang kedua adalah penguji kalian. Ya kalian tepuk tangan untuk kalian. Ya. Kalian harus syukuri hari ini, syukuri. Insya Allah kalau kalian punya keyakinan mantap dengan masa depan kalian, Insya Allah bisa. Pak Jalil dulu juga itu nggak punya apa-apa, keluarga juga nggak punya apa-apa, istilahnya jaringan juga nggak punya, tapi Pak Jalil bisa masuk di bagian dari IAIN itu bahwa tidak selamanya in people itu jadi faktor X untuk bisa masuk ke suatu. Dan intinya adalah kerja keras kalian, ya doa kalian, ikhtiar kalian, itulah yang akan menjadi pembeda untuk kalian. Saya kira itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Makanan dulu ya. Kepada seluruh alumni dimohon untuk berdiri karena akan ada acara pelepasan dan halal bihalal. Berdiri aja, nanti simbolis dilepas salah satu. Karena putri-putri ya Atida. Saya melepaskan alma maternya para alumni. Gimana kalau ini sekarang saya kasih foto? Oh gitu, nanti saya perwakilan saja. Tapi yang ini maju semua, nanti yang lainnya dilepas sendiri. Dan anak fotonya bareng nggak nih gini, sini, sini ya, madep sana. Kameramennya dari situ mas. Ini kameramen profesional loh ini. Biasanya bayar ini kemarin. Iya. Pak Fikri hutang. Ya hutang bayar loh. Pak Fikri gratis. Ini biar backgroundnya kelihatan ya. Apa gini ya? Gini berarti ya, biar backgroundnya kelihatan. Nanti yang satu berdiri dilepasin sama itu. Yang lainnya dilepasin sendiri. Atau berdiri aja pak? Nggak boleh. Berdiri aja sini lah. Tidak yuk sini dan. Ini anaknya Pak Fikri. Ini kabeh mbak. Penelitiannya saya harus dengan Pak. Ayo sini mbak, ini kalau di belakangnya, terus difoto dari sana. Satu siapa kira-kira yang jadi perwakilan? Tuan terbaik. Aja dari 2017 aja. Dan terbaiknya mau besok. Yang 17 siapa yang pengen? Yang tidak kesini loh. Jadi suruh center. Kayaknya saya turun center. Lagi. Lihat web piye? Coba semua. Ini satu Rizky sini Rizky. Nah, satu siapa yang pengen dilepaskan? Ini kamu melebu nih kok koran loh. Siapa yang pengen? Ini lain pak. Ini yang terbaik. Masuk iin nih. 17 siapa? 17 yang pengen? Kalau saya pengen, nanti di fotonya di kotanya ya pak ya. Ada dokumenternya ini dari Paris IT. Ya, nggak pengen? Pak Fikri iin terus mentang-mentang bimbingannya gitu loh. Bagus sekali. Jangan milih Pak Un. Siapa namanya? Ya. Yang tinggi cari. Ya apa? Gimana Pak ini? Fotonya gimana mas? Jangan atur ini fotografer internasional. Oke, Pak Fikri. Kesini. Gimana Pak Fikri? Oke. Apa? Tinggal satunya aja. Ini jenis kayu nih. Iya. Dilepasin aja. Gimana Pak Fikri yang lepasin? Sampai bikin aja. Oh, siap.
kalian pesawat ini. Kayak Panartigo. Untuk kalian ya. Siapa ya? Kayaknya duduk ya. Yang sini dulu. Nah, cepat remaja bos. Karena harus alumni 4 hari. Kayak masih berat ya. Kuliah yang S2 nih gini. PAI, kalau PAI di mana? Agak mundur. Tapi kalau kita depan sokok kelihatan agak mundur karena kelihatan isunya dari atas beri. Jangan apa pakai pinggul. Jadi Bapak ibu dosennya tidak. pakai madu. Nah, pinggul. Bapak ibu dosennya di mana? Juga sama. Oke. Gimana? Padinya tinggal terus. Depan pol, Pak. Ya, teman-teman nggak belakangnya. Ini ya. Ini ketutupan nih. Hah? Oh, sudah. Itu bokep ya. Oh, itu malu toh. Ini kalau kita Kalau enggak, dosennya berdiri aja. gitu kayaknya Iya, Pak. berdiri ya. Di sini nanti sama ya. Tapi nunggu Pak Jalil ini. Ini yang ada ketutupan cakak enggak, Mas? Coba jaga. Atau itu di sini juga boleh. Besar kesini tapi masih jauh. Kita jauh Mas. Merapat. Formal dulu buat kalender. Senyum. Buyung loh Pak. Kalau dia bebas. Bebas. 1, 2, 3. Lagi dua. Kenapa? Lagi. 1, 2, 3. Baik, lanjut lagi. Pak Jalil. Tulisan semua. Nanti lagi. Baik, ya selanjutnya. Balik mana kan? Ya Allah. Apa yang ini yang begitu loh? Apa mutiara selain ini? Cara selanjutnya apa nih? Tua kepada Pak Didi. Astagfirullahaladzim jasa ini. Jadi nah, yang akan dipandu oleh Pak Didi dan Pak Didi, padanya kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya, jadi acara hari ini ada suatu hal yang sama. Ini dari pemikiran kita berdua setelah menikah di Pasca Sarjana. Pasca Sarjana itu ada acara di hotel atau Edgroup. Terus saya Pak Didi biologi harus ada kayak gini. Awalnya dari mana? Anti gambar. Jadi acara seperti ini itu sebenarnya standar nasional Indonesia. Pelepasan itu ke prodi atau fakultas itu adalah standar nasional Indonesia. Harusnya ada. Kemarin kan belum ada Pak, karena kita belum kepikiran sampai situ. Karena nggak ada dananya. Ya, tapi Alhamdulillah hari ini kita disupport ada Mas Imam.
dan bisa hadir. Ya, importnya bentuknya kayak gitu. Ada Mbak Iin, ada Mbak Ijaya yang bos konten KB itu. Kita mensupport ya terselenggaranya acara hari ini. Ada yang jelas ada sponsor dan akhirnya kita wujudkan. Kakak yang sudah kemarin ada beberapa yang tanya Kak Fikri, Pak ini khusus untuk saya kita gimana? Kalau dia juga ono. Ya karena dulu belum pikiran ke sana ya Pak. Karena kan dinamis kan, berpikir itu dinamis, berkembang. Jadi, harusnya tapi emang standar nasional Indonesianya itu ada. Untuk pasar di mana-mana ada. Bahkan kalau dulu di UNAIS, di UNJ itu ada rektorat sendiri, fakultas sendiri, prodi atau jurusan sendiri. Tapi urunan alumninya, calon alumninya sudah. Kita mencoba itu memenuhi standar nasional Indonesia. Ini yang pertama kali. Dan ada juga pertanyaan, nanti periode setelah ini ya Pak enggak? Mungkin Mas Imam, Mbak Septi, mungkin setelah ini ya. Amin. Masih mungkin tapi. Misalnya ada enggak? Tapi ini juga belum tahu nanti dapat sponsor apa enggak. Kalau saya lulus dan takkan. Saya nyari sponsor. Ini ada sponsornya ini, counter HP Oppo. Itu jadi acara saat ini penting sekali dan dalam kesempatan yang baik ini tapi sekaligus ingin ke alumni. Pengennya sih hari ini bisa dipilih ketuanya. Tapi yang sebelumnya kan belum ikut Pak. Iya Pak Siti. Oh, iya. Masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami menyampaikan selamat kepada para wisudawan selesai satu bagian dari kami dan melepas saudara pesan-pesan dari Pak Jalil, ambillah intisarinya dan itu sangat bermanfaat sekali. Sangat bermanfaat. Pesannya Pak Fikri ambil juga pesannya sangat banyak. Pesannya Bokta, ya beliau ketika kuliah ambil sisi yang baik-baiknya. Begitupun sama dengan Pak Adi ya. Dan terima kasih Demonstrator KFS, Mas Imam, Mbak Septi, dan Mbak Febri. Terima kasih dan rekan-rekan dari tim kreatif. Ikatan alumni memang ini menjadi suatu kebutuhan. Jadi biar ada komunikasi secara baik. Dan sebetulnya yang paling penting ketika sudah menjadi alumni, apapun kondisi kalian, kalian milikilah bahwa kami di Tadris Biologi dan kalian dari Tadris Biologi menjadi bagian dari keluarga. Kadang saya itu belum menikah Pak lah nanti. Akhirnya kalau saya coba mengusulkan ya Pak Fikri, untuk kita tentukan hari ini nampaknya hari Jumat. Mungkin nanti untuk kita alumni kita coba membentuk suatu komunikasi. Minimal saudara nanti mungkin bisa saja dimasukkan ke dalam satu grup. Dan nanti ada suatu forum itu kemungkinan blended di sana yang bisa melibatkan dari teman-teman dari luar. Kita di-share, kita kemudian kita musyawarah, kita baiknya gimana, arah ke depannya seperti apa pemilihan. Kalau kita tunjuk namanya jadi kurang patut gitu. Misalnya saya tunjuk ini ya, biar ada keterlibatan. Kalau orang sekarang itu apa ya sebutannya ya, demokrasi katanya kan begitu. Maksudnya coba itu momen itu diagendakan secara khusus. Alternatifnya biar bisa melibatkan banyak orang, kita buat bibit musyawarah online gitu ya. Nanti yang mungkin deket-deket itu bisa hadir. Kemudian seperti Arina Alhat mana ada itu deh. Oh itu ya, itu dari Brebes. Oh, saya duduk sini Pak ya, nanti bisa hadir lewat meeting online gitu ya. Kalau saran saya itu Pak Fikri, namun arah pandangan kami gitu, kalian itu menjadi bagian dari keluarga besar dari Tadris. Apapun kondisi kalian tetap kami dengan bagaimana di luar dan mudah-mudahan itu menjadi sarana silaturahmi dari saya. Kalau tadi Pak Fikri bayangannya gini, biasanya itu kalau sudah jadi ketua itu nggak ada yang mau.
Ini para dosen itu juga pada mau jadi ketua. Dan korbannya Pak Fikri ya. Dia juga sama kan, dia ketua biasanya agak kurang diminati. Terus akhirnya Pak Fikri, tadi pagi ada yang izin ke Pak Fikri, Mbak Sumai itu kan Kudus. Terus ya boleh izin tapi ada syaratnya, kamu jadi ketua alumni. Biasa Pak Fikri. Gak ada. Ternyata kalau nanti ya kalau teman-teman nggak keberatan ya nggak masalah. Tapi tetap masukan dari Pak Didi itu hal yang baik. Jadi nanti online saja. Ya, karena ini tadi karena beberapa pengalaman sebelumnya itu mengundang alumni itu susah sekali. Ya karena mungkin dengan kesibukannya beraneka ragam, yang dosen aja bisa meluangkan, yang alumni salah nggak bisa. Yang kemarin sempat Pak Didi belum. Tapi insya Allah nanti ada dengan Pak Didi, atau kalau tadi yang Pak Fikri ada tadi Mbak Cuma kan setuju, yang lain kira setuju nggak di sini? Tapi enggak, nanti tetap ada forum aja. Ada forum sendiri. Nanti silakan pas di forum itu bisa mencalonkan siapa. Biasanya kalau mencalonkan diri kan nggak keren kan? Saya safety. Nanti Pak, pemilihannya nanti. Tunggu saya lulus dulu. Mas Pak. Tunggu saya lulus dulu. Suara-suara. Jadi ikatan alumni itu penting sekali. Informasi dan lain sebagainya yang berkaitan dengan karir, akademik, tindak lanjut perkuliahan itu sangat dibutuhkan. Ini penting sekali ke alumni. Dan nanti ke depannya saat ada pengisian tracer study, please listen to me. Pas kalian sudah di luar, tracer study itu menjadi bagian penting. Tracer study itu pelacakan alumni. Ya, jadi tidak perlu malu misalnya saya mengajar ini, dituliskan apa aja, apa adanya saja. Dan insya Allah nanti kan berkembang. Setiap 6 bulan sekali ya Pak. Ini Pak Andi ini. Tracer study itu setiap apa? 6 bulan sekali. Kalau ada IKA alumni kan lebih enak. Jadi nanti ada ketuanya, ada IKA alumni chapter Pati, alumni chapter Kudus, IKA alumni chapter Lembang, Tenggara, chapter luar Jawa Tengah. Gitu ya. Jadi lebih cepat informasi-informasi. Ya di sana Mas Rizky sudah kerja di mana Mina? Saya menjadi guru di Malaysia. Amin. Atau di Jepang, sekolah Indonesia Jepang. Kan bisa memotivasi adik kelasnya dan lain sebagainya. Kalau ada ke alumni begitu. Dan itu di akreditasi juga perlu juga. Kalian juga bisa bertukar ilmu, tukar informasi, pikiran dan lain sebagainya. Itu IKA alumni. Kalau tidak bisa hari ini ya nanti ada forum lagi yang insya Allah mungkin online saja. Ya tidak perlu jauh-jauh yang tapi kalau bisa super alhamdulillah sekali. Senang Pak Fikri hari ini tuh tadi dipikir Pak Fikri. Pak Fikri mesti senang banget ya gitu. Iya, Pak Fikri senang banget. Bisa datang segini banyak itu senang. Jadi nanti pulang terus Pak Fikri kasih transport 100. Ada ya nggak apa-apa. Kalau ada uangnya. Atau kalau enggak bayarnya pakai yen. Yen ngomong. Ya, itu nanti saya ikuti masukan dari Pak Sekretaris saya, sekaligus Sekretaris Umum Asosiasi. Iya loh bener, Pak Didi ini Sekjen Asosiasi Nasional. Kurang lebihnya mana? Jadi Pak untuk acara pemilihan ketuanya dipending berdasarkan saran Bapak Sekretaris Jenderal Umum Asosiasi Sekjen. Ya. Kalau tidak mohon maaf, lanjut acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan Pak Fikri.
Padanya diucapkan terima kasih. Acara yang keenam pemotongan tumpeng yang akan diwakili oleh Pak Jalur. Padanya waktu dan tempat kami. Potongan tumpeng, Pak. Oh iya. Untuk panitia, Mas, diambil salah satu aja. Tempatnya, Mas. Bawa ke sini nanti makan bareng. Main di pondok. Oh, sudah ada piring. Ada piring alhamdulillah. Bawahnya, anak, bawahnya kita. Bawahnya di itu. Nah, itu. Pas deh. Foto saja Pak Bebas. Perwakilan alumni dan calon alumni. Gimana? Sama piringnya Mbak. Satu paksud. Satu alumni, satu alumni dua ya. Siapa yang wisudawan pengen mewakili motif tumbang? Wisudawan Reski. Reski ya dari situ Bandung. Iya. Besok mau misi kuliah KPI sama ajarin monggo. Satu lagi ini yang alumni yang putri siapa? Angkatan 17. Angkatan 17 saya siapa 17? Masih ini 18. Ini kamu di sini. 17 siapa mungkin? 17 kan akan ya. Enggak ada yang saya. Kamu. Ya. Ini dari sini Mas. Silakan ini. Bisa sini. Oh, no. Ini MS. Oh, MS. Mas. Ya, masih dalam. Video. Tutorial ya. Foto. Oh, bisa dong ya? Dia tahu apa sendok emang? Alternatif. Misalnya banyak. Kamu pilih mengasihkan apa ya salah satu nanti fotonya harus diceknya tau masa api mam. Pak Andi, ini Pak menerima tumpeng dari Pak. Udah saya. Ayo, satu lagi sini yang dikasih Mas Rizky. Yang ini angkatan ini. Domisioner. Ini ganti apa safety ini? Silakan terpulai oleh ayo nggak usah sweet. Perlu saya lebihkan nggak ini pembimbingan? Pilih saya pilih siapa? Pilih siapa? Oh, yang nomor 1 nih. Oh, pas. Nomor 1 Enggak foto monggo. Sama Mas Ilham. Sini siapa yang pengen? Beri Mas Ilham. Piringnya besar. Ina. MC internasional. Ini sampingnya Ina. Komodo. Bismillahirrahmanirrahim. Nakale hilang. Nakale hilang. Rezekinya teko. Tambah sehat deh.
Ya Rabbal Alamin. Ijazah, ijazah. Amin. Yuk, mulai ya. Ya. Oke, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Saya potong. Telur. Ini benar. Lawan yang masih dapat kita cumi tapi tidak sangat laut masih aja Pak. Saya salah Mas kemana? Nah, Main juga nanti kan ya. Pak Andi mau apa Pak Andi? Ambilin Pak Andi. Saya ini harus ubah ya. Semoga ini langsung saja. Yang untuk alumni 2 ya, sana sama sini. Terus yang untuk panitia sini 1. Ya. Bulatnya piye? Komisioner. Siapa Pak? Betul. Gimana yang bisa